Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kawan sebuah legenda. Kali ini saya akan membawakan cerita untuk kalian dengarkan. Sebelum mulai ke ceritanya, saya mohon untuk dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya agar lebih bersemangat lagi membacakan cerita-cerita seru tentang seputaran misteri. Oke, langsung saja kawanku, kita masuk ke alur ceritanya yang berjudul Melintasi dimensi waktu, zaman runtuhnya kerajaan Majapahit. Wulandari meronta-ronta mencoba melepaskan diri sambil berteriak memanggil nama Arya Binangun. Sudah Cah Ayu, Arya orang bodoh itu sudah jauh dari sini. Hari ini giliran kami yang akan menyicipi tubuhmu, bocah ayu, ucap Sumani sembari memandangi gadis yang sedang terbaring di hadapannya. Cih! Suara Tulan membuang air ludah ke arah Sumani. Wanita jalang, ucap Sumani sembari melayangkan sebuah tamparan ke wajah Wulandari. Sumani dan kawan-kawannya tak peduli dengan teriakan Wulandari. Yang ada di benaknya mereka hanya sebagaimana melampiaskan nafsu yang sejak dari tadi menguasai pikirannya. Sementara di hutan, Arya Binangun sedang berjalan kembali setelah berhasil menangkap buruannya. Sesaat muncul firasat buruk tentang Wulandari. Sampai sayup-sayup dia mendengar cerita Wulandari yang meminta tolong. Ajian, saya angin, teriaknya disusul tubuhnya yang melesat bersama angin. Terlihat Wulan yang kelelahan karena berontak dan berteriak. Melihat keadaan Wulandari yang seperti itu, segera Sumani menarik kain yang telah melonggar hingga nampak kedua buah dada Wulandari. Segera ia dekatkan tangannya guna menyentuhnya. Sampai sebuah tangan mencegahnya, tangan Arya Binangun. Disusul sebuah pukulan yang dilepaskan Arya Binangun mendarat di wajah Sumani, menyebabkan beberapa giginya rontok bersama darah yang keluar dari mulutnya. Sementara itu, kedua teman Sumani terlihat ketakutan sembari melepaskan tangan Wulandari. Disusul Wulan yang menarik kain yang tadi sempat terbuka. Sementara Sumani babak belur diajar Arya Binangun. Sebuah tendangan lurus diarahkan ke bawah menuju kaki Sumani hingga kaki itu bengkok karena patah. Saat dia mengalihkan pandangannya, kedua pemuda yang berada di dekat Wulandari, mereka mencoba melawan. Segera mereka menarik golok dari sarungnya dan berlari ke arah Arya Binangun guna menebasnya. Dia tidak menghindar. Arya menangkap kedua pedang itu dengan kedua jarinya, setiap tangan untuk satu pedang. Kemudian mematahkan pedang itu dengan himpitan jarinya, disusul kedua lawannya yang berusaha melangkah mundur. Segera Arya melayangkan tendangan ke samping, sebuah tendangan yang diarahkan kepada kepala mereka. Sebuah tendangan yang membuat tersungkur hampir bersamaan. Sesaat terlihat Arya memungut patahan pedang yang tergeletak di tanah, kemudian berjalan ke arah Sumani yang sedang merintih kesakitan. Melihat kedatangan Arya, Sumani merintih memohon ampun sambil memegangi kaki Arya. Segera dia pegang kepala Sumani, sepertinya ia hendak menyayat leher pemuda itu, hingga suara Wulandari yang mencegahnya. "Kang Mas, jangan!" ucap lirih gadis itu sambil menatap wajah memerah Arya Binangun. Arya tersadar dari amarahnya. Segera dilepaskanlah rambut Sumani yang sedari tadi dijambaknya, kemudian berjalan cepat ke arah Wulandari yang sedang duduk sambil menangis serta tangan yang mencoba memegangi kain jarik agar tidak terbuka. "Nimas, kamu tidak apa-apa?" tanya Arya Binangun. Sesaat Wulandari terlihat menggeleng-gelengkan kepalanya. Segera Arya raih tubuh lemas Wulandari meninggalkan Sumani dan kawan-kawannya. Sesaat kemudian beberapa warga sampai di tempat kejadian. Mereka membawa Sumani dan lainnya menuju Dukuh Talun.
diiringi suara deras aliran sungai yang mengantarkan air menuju arah samudra. Terlihat Arya Binangun sedang menggendong Wulandari berjalan pelan menuju ke tepian sungai guna mengantar kekasih hatinya membersihkan diri. Setelah tadi sempat kotor oleh noda tanah, sehabis membersihkan dirinya dari kotoran yang menempel di kain dan tubuhnya, terlihat mereka yang sedang berjalan menuju ke sebuah tempat yang biasa mereka kunjungi. Sebuah perbukitan dengan pemandangan air terjun di hadapannya. "Wulan, kamu tidak apa-apa, Wulan?" tanya Arya sembari menyentuh pipi Wulandari yang memerah karena tamparan Sumani. Terlihat gadis itu menggeleng-gelengkan kepalanya pelan-pelan sembari membetulkan kain jarik yang menutupi tubuhnya. "Wulan, maafkan aku ya, tadi pergi ke hutan tanpa izin dirimu dulu," ucap Arya sembari memasang wajah iba. Terlihat Wulan yang menatap tajam ke arah Arya. "Mas, lain kali jangan diulangi lagi ya," ucap Wulandari. Sebuah penyesalan terpancar di wajah Arya, penyesalan atas yang barusan terjadi. Sesaat nampak Wulandari yang meletakkan kepalanya ke pundak Arya, sembari mereka menatap ke arah pemandangan air terjun di hadapannya. Sepasang muda-mudi yang sedang memadu kasih, melepas ketegangan di hati, mencoba menenangkan diri atas apa yang barusan mereka alami. Sampai cahaya surya terlihat mulai meninggi. "Kang Mas, ayo kita kembali. Takut Romo nanti nyariin kita, Kang Mas." "Ya udah, mari Wulan," ucap Arya Binangun sembari menarik tangan kekasihnya. Sesaat terlihat sepasang kekasih itu yang berjalan menyelusuri jalanan talun, berjalan kembali pulang ke rumah Ki Suta. Sementara di tempat Ki Suta nampak para warga yang berdatangan sembari membawa tubuh Sumani yang babak belur beserta kedua temannya di atas tandu. Nampak Sumani yang menggerang kesakitan sembari memegangi kakinya. "Ki Bekul, keluar Ki, kami harus menuntut keadilan Ki." Sesaat nampak Ki Suta dan Ki Supala yang keluar dari rumah. "Ada apa ini? Kok rame-rame kesini?" tanya Ki Suta sembari menatap para penduduk yang memenuhi halamannya. Terlihat beberapa warga yang berjalan ke arah Ki Suta sambil membawa tandu yang berisi tubuh Sumani yang babak belur itu. Nampak Ki Suta melihat ke arah Sumani. "Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini kepadamu, Sumani?" Oh, Arya Binangun Ki," ucap Sumani lirih. Sejenak Ki Suta terdiam. "Benar Ki, Arya harus mendapatkan balasan yang setimpal. Arya harus dihukum Ki," saut warga yang menuntut keadilan. Terlihat wajah Ki Suta memerah karena rasa marah. Sebagai mantan bekel dan pemimpin masyarakat Talun, naluri kesatria yang ada pada dirinya tergugah untuk menegakkan keadilan. Sampai ucapan Ki Supala yang menenangkannya. "Sabar Ki, kita tunggu kedatangan Arya dulu. Kita dengar penjelasannya dulu," ucap Ki Supala menenangkan Ki Suta. Sementara dari arah bawah terlihat Arya berjalan bersama kekasihnya Wulandari, melangkahkan kaki menaiki setiap anak tangga yang ada di depan mereka, sampai terlihat di hadapannya kerumunan para warga yang memenuhi halaman Ki Suta. "Ada apa ini, Kang Mas?" tanya Wulandari. "Entahlah Wulan, Kang Mas juga nggak tahu." Sesaat suasana yang tadinya ramai berubah menjadi sunyi. Terlihat Arya yang berjalan ke arah Ki Suta, disusul para warga yang memberi jalan kepada sepasang kekasih itu. Sampai langkah kaki terakhir Arya di depan Ki Suta dan Ki Supala. "Ki, ada apa ini Ki? Kok rame-rame?" "Seharusnya aku yang bertanya padamu, Arya,"
ucap Kisuta sembari menunduk ke arah Sumani yang terbaring di tandunya. Sesaat nampak Arya dan Wulandari memandangi Sumani. Disusul Sumani yang menunduk ketakutan akan sosok Arya yang membuatnya babak belur itu. Romo, Kang Mas Arya tidak bersalah, Romo. Ucap Wulandari mencoba membela kekasihnya. Wulan, jangan ikut campur. Biarkan Arya sendiri yang berkata kepada Romo. Sesaat terlihat Arya menundukkan kepalanya. Ki, tadi pagi kan Kisuta memintaku untuk menjaga Wulan kan? Benar kan, Ki? Ki, tadi Sumani dan kedua temannya mencoba memperkosa putri Kisuta. Ucap Arya sembari menatap tajam ke arah ayah Wulandari. Ucapan Arya sontak membuat Kisuta terkejut. Apa maksudmu, Arya? Iya, Ki. Para bajingan-bajingan ini mencoba memperkosa Wulandari, Ki. Ucap Arya sembari menunjuk ke arah Sumani. Dan sekarang sedang mencari dukungan dari para penduduk, Ki, untuk menghukumku sebab karena aku tadi yang sempat mengajarnya, Ki. Ucap panjang Arya Binangun sambil menatap ke arah warga. Lalu gimana, Ki? Nilai keadilan itu ada? Tanya Arya yang seketika disusul para penduduk Talun yang menundukkan kepalanya sampai Kisuta berjalan menuju ke arah Sumani. Hei Sumani, apa benar yang dikatakan Arya itu? Kamu telah mencoba memperkosa anakku. Ucap Kisuta sambil menatap tajam ke wajah Sumani. Nampak wajah Kisuta yang memerah karena menahan amarah. Ampun Ki Bagel, ampun, saya menyesal, ampuni saya Ki Bagel. Ucap Sumani ketakutan. Memang bangsat kamu Sumani. Ucap Kisuta sembari menarik keris kecil di pinggangnya, kemudian menusuk perut Sumani mengarahkan ke ulu hatinya. Disusul Sumani yang menggerang kesakitan dan kemudian meregang nyawa di tangan Ki Bagel. Sesaat dilepaskan tubuh Sumani hingga terjatuh terkapar dari tandunya. Kemudian Kisuta berjalan menuju kedua teman Sumani. Sepertinya ia hendak mengantarkan mereka menyusul Sumani juga. Nampak wajah mereka yang ketakutan. Sementara para penduduk Talun yang sebelumnya berteriak-teriak menyerukan keadilan, sekarang hanya bisa berdiri mematung sambil menundukkan kepala. Sesaat terlihat Kisuta yang mengangkat tangan yang memegang keris guna menebas leher kedua pemuda itu. Sampai sebuah tangan yang mencegahnya. Ya, tangan Arya memegangi pergelangan Kisuta, mencoba menyelamatkan mereka. Ki, sudah Ki, sudah. Kasihan mereka Ki. Pinta Arya kepada gurunya. Sesaat Kisuta menurunkan tangannya. Disusul Kisuta yang menyarungkan kembali kerisnya. Terima kasih Ki, terima kasih Arya. Ucap kedua pemuda itu meminta maaf kepada Kisuta dan Arya. Nampak Kisuta yang tidak menjawab. Dia hanya diam sampai para warga yang membubarkan diri meninggalkan kediaman Ki Bagel. Membawa jasad Sumani menuruni tangga menuju ke pemukiman yang berada di bawah sana. Waktu terus bergulir dengan cepat. Terlihat cahaya senja menyinari langit sebelah barat, menunjukkan sang surya sebentar lagi akan tenggelam. Sedang di bawah terlihat api yang berkobar membakar kayu serta jasad Sumani yang terbaring kaku di atasnya. Arya Binangun berdiri memperhatikan para warga yang melakukan kremasi untuk Sumani, sampai kedatangan Kisuta di sampingnya. Nah Arya, terima kasih kamu telah menjaga Wulandari. Serta maaf Nak Arya, tadi aku sempat meragukanmu. Tidak apa-apa Ki, kita sudah biasa melakukan kesalahan. Yang terpenting kita segera bisa menyadari Ki. Ucap seorang murid kepada gurunya, sampai suara Wulan memanggil mereka. Romo, Kang Mas, ayo makan dulu. Wulan sudah masak nih.
Teriak Wulandari diiringi senyuman di wajahnya. Sebuah senyuman yang mampu membawakan kebahagiaan bagi kedua orang itu. Sebuah senyuman kebahagiaan yang selalu mereka jaga agar tidak padam. Pagi itu, di mana cahaya sang surya tak terlihat lagi, karena kabut yang turun dari atas gunung menyelimuti wilayah Talun. Sementara dari kejauhan, terlihat Arya Binangun berjalan menuju ke arah hutan sembari membawa busur menggantung di pundaknya. Lengkap beserta anak panah yang menggantung di pinggang, tak lupa sebuah parang yang tersarung di rangkanya. Pagi itu Arya Binangun menembus tebalnya kabut putih bermaksud pergi ke hutan guna berburu. Sampai sosok Arya Binangun yang tenggelam dalam kabut putih. Sementara di kediaman Kisuta, Wulan, sejauh mana hubunganmu dengan Aryan, Duk? Tanya Kisuta sembari menghangatkan tubuhnya di depan tungku yang sedang digunakan Wulandari memasak. Nampak Wulan tersenyum mendengar pertanyaan Romo. Duk, sebaiknya jangan lama-lama kalian memadu kasih tanpa ikatan. Duk, desak Arya supaya segera menikahimu, pinta Kisuta kepada putrinya. Tapi Romo, Wulan malu untuk bicara langsung kepada Mas Arya. Apa sebaiknya Romo sendiri yang meminta ke Mas Arya untuk segera menikahiku, Romo? Sudah, Nduk. Romo sudah bicara dengannya. Tetapi sepertinya ada yang mengganjal pikirannya, Nduk. Mungkin dengan kamu yang meminta, dia mau bersedia, ucap Kisuta sembari menoleh ke arah Wulan. Terlihat Wulandari yang melamun memikirkan ucapan Romonya. Seperti Wulandari juga merasa ada yang disembunyikan Arya Binangun darinya. Sampai tangan lembut Kisuta yang membangunkan Wulandari dari lamunannya. Nduk, kenapa kamu malah melamun? Tanya Kisuta sembari menepuk-nepuk bahu putrinya. Tidak ada apa-apa, Romo, ucap Wulan sembari mendekat tungku guna melanjutkan memasak makanan. Disusul Kisuta yang pergi menemui Kisupala dan murid-muridnya yang sedang menunggu di halaman rumahnya. Kisupala, apa kamu yakin akan pergi hari ini? Iya, Ki. Sudah hampir 1 bulan aku meninggalkan padepokan itu. Sudah waktunya, Ki. Aku harus kembali menemani Dimas Rapanca mengurus padepokan Sekar Buana peninggalan guru, Ki, yaitu Guru Argawisesa. Kisuta, katakan kepada Arya Binangun, aku menunggunya di padepokan Sekar Buana. Kisupala, apa sebaiknya menunggu Arya pulang dulu? Tidak usah, Ki. Lain waktu aku yakin akan bertemu dengan Arya, Ki. Sesaat terlihat saudara seperguruan itu saling berpelukan, disusul langkah mereka meninggalkan kediaman Kisuta. Pagi itu Kisuta mengantarkan Kisupala dan keempat muridnya menuju ke tangga yang berada tak jauh dari rumahnya. Dari atas bukit, dia melepaskan Kisupala yang sedang berjalan menuruni anak tangga. Sampai sosok Kisupala dan keempat muridnya hilang di kejauhan. Bergegas Kisuta kembali ke rumahnya, hingga pria parubaya itu yang entah mengapa merasakan rasa sakit di dadanya. Sepertinya luka lamanya mendadak kambuh. Kisuta sempoyongan, dan Kisuta mencoba membawa tubuhnya ke depan yang tak berada jauh dari tempatnya. Romo kenapa? Tanya Wulandari sembari berlari ke arah Kisuta ayahnya. Wulan, anakku, Nduk, ingat pesanku, segera minta Arya Binangun menikahimu, Nduk. Baik, Romo, segera nanti akan aku bicarakan dengannya. Tapi Romo berjanji ya pada Wulan, Romo harus sembuh, ucap gadis itu sembari meneteskan air mata.
Sementara di dalam hutan, tampak Arya Binangun sedang berjalan sembari membawa hasil buruannya. Terlihat seekor kijang jantan yang ditaruh di pundaknya, beserta beberapa ayam hutan yang dibawa di tangan kirinya. Hingga pemuda itu berhenti di sebuah kelik mata air jernih. Untuk sesaat, dia berhenti sembari melepas dahaganya dan tak lupa mengisi wadah air yang dibawa. Sejenak dia beristirahat sembari terkadang melihat ke arah Sang Hyang Surya yang hampir berada di atas kepalanya. Arya Binangun bangkit pergi mengambil daun lebar yang ada di sekitar mata air itu. Sesaat terlihat Arya membersihkan tubuhnya, tampaknya dia sedang bersuci. Beberapa saat kemudian, Arya Binangun larut dengan sembahyang duhur. Sehabis sembahyang, Arya memutuskan istirahat di sana sembari menyiapkan makanan guna mengisi perutnya. Nampak dia yang sedang menyalakan api untuk memasak ayam hasil buruannya itu. Sesaat kemudian, terlihat dia sedang menikmati ayam panggangnya. Hampir 3 jam, Arya Binangun istirahat di samping bilik itu, sampailah ia melihat ke arah langit di mana sang surya yang mulai condong ke arah barat. Segera ia kembali bersuci guna menunaikan sembahyang asar. Tampak dia khusyuk dengan ibadahnya. Arya Binangun selama ini menyembunyikan keyakinan guna menjaga perasaan Kisuta beserta kekasihnya Wulandari. Sebuah alasan yang menyebabkan ia tak segera mempersunting kekasihnya karena alasan keyakinan yang memaksa melakukannya. Sesaat kemudian Arya yang berjalan cepat kembali ke arah desa Talun. Sampai dia beristirahat sejenak di pinggir hutan guna sembahyang maghrib. Sebuah kebiasaan yang ia lakukan untuk menutupi jati dirinya. Beberapa saat kemudian di kediaman Kisuta terlihat lampu obor yang menyala terang seperti hari biasanya. Sampai Arya berjalan mendekati rumah itu, terlihat beberapa penduduk yang menyambutnya. Arya, keadaan Kisuta memburuk, ucap seorang penduduk Talun. Mendengar kabar itu, Arya terlihat terkejut. Segera ia letakkan baret bawaannya. Bergegas ia berjalan cepat menuju ke dalam rumah guna menunggu ke arah kamar Kisuta. Terlihat Wulandari yang menyambut dengan pelukan beserta air mata. Romo, Kang Mas, Romo. Yang sabar nih Mas. Setelah menenangkan kekasihnya, kedua pasangan itu masuk ke kamar Kisuta. Terlihat mantan bekel yang tergeletak tak berdaya. Terdengar nafasnya yang tak teratur, sepertinya luka dalamnya kembali kambuh. Ki, bagaimana keadaan guru saya, Ki? Tanya Arya kepada tabib yang sedang memeriksanya. Nampak tabib itu menggeleng-gelengkan kepalanya, sampai ucapan Kisuta membuyarkan lamunan mereka. Kalian keluarlah, biarkan aku di sini sama Arya. Ucapnya sembari terengah-engah. Nampak Wulandari serta tabib yang keluar dari dalam kamar bermaksud memberi waktu kepada Arya Binangun dan Kisuta. Disusul Arya yang duduk di samping tubuh Kisuta. Dilihatnya orang tua itu sedang tergeletak tak berdaya, terdengar nafasnya yang tak teratur. Ki, bertahanlah Ki, Kisuta pasti sembuh, ucap Arya sembari meneteskan air mata. Arya, sepertinya aku sudah tak punya banyak lagi waktu. Aku bangga punya murid sepertimu, Arya. Arya, aku menagih janjimu ingin menikahi putriku. Tapi Ki, ucap Arya yang nampak keraguan di hatinya. Arya, apa kamu pikir aku tidak tahu? Kamu sama seperti para pedagang dari seberang yang membawa keyakinan baru itu. Kamu pengikut para sunan, ucap Kisuta yang mengetahui perihal keanehan pada Arya yang sempat
beberapa kali memergoki Arya melakukan ibadah malam. Iya Ki, saya minta maaf Ki. Ki Suta apa tidak marah? Tidak, nak. Aku menerimamu, Arya, dan aku ingin kamu menerima Wulandari putriku. Jaga dia, Arya. Jadikanlah Wulandari putriku sebagai istrimu. Terlihat Arya yang mengangguk-anggukkan kepalanya disusul air mata deras yang membasahi pipinya. Sampai dia yang melihat Ki Suta yang terlihat tak bergerak dengan mulut agak terbuka. Sembari menatap sayup-sayup ke arah Arya Binangun. Arya menggoyangkan pelan tubuh itu. Ki, bangun Ki. Tampak Ki Suta tak bergerak sampai dia pegang kaki yang mulai dingin merambat ke sekujur tubuh Ki Suta. Dirasakan nadi di pergelangan yang tak berdenyut lagi sampai tangan yang mencoba merasakan aliran nafas Ki Suta. Suara ratapan seolah-olah memanggil mereka yang di luar masuk ke kamar, disusul Wulandari yang menangis sembari menjerit-jerit memeluk tubuh ayahnya yang sudah tak bernyawa. Romo, bangun Romo. Jangan tinggalkan Wulan, Romo. Ucapnya sembari membangunkan tubuh yang tak bernyawa itu. Sampai Arya yang memeluk Wulan guna mengurangi goncangan yang menerpa jiwa gadis itu. Malam itu malam yang pilu bagi penduduk Talun. Malam di mana mantan bekel Majapahit meregang nyawa meninggalkan para pengikutnya. Pagi hari yang berkabut, tampak api berkobar menyala membakar jasad Ki Suta di hadapan Arya dan Wulan beserta para pengikutnya. Jasad itu dikremasi. Diiringi tetesan air mata mengantarkan kepergian Ki Suta, sang mantan bekel, untuk menghadap sang penciptanya. Nampak Wulandari yang mengambil abu Ki Suta kemudian memasukkannya ke dalam kandil kecil yang ia bawa. Sampai Wulandari yang berjalan di papah Arya Binangun meninggalkan tempat kremasi itu. Terlihat dia yang masih belum menerima kepergian ayahandanya, sampai dia yang jatuh pingsan di jalan. Hingga memaksa Arya Binangun menggendongnya kembali ke rumah peninggalan Ki Suta. Hari demi hari berganti. Tak terasa 7 hari telah berlalu semenjak meninggalnya Ki Suta. Terlihat Wulandari yang melamun semenjak kepergian sang ayah. Entah mengapa gadis itu seperti kehilangan semangatnya. Gadis yang dulu nampak selalu ceria, kini berubah menjadi pendiam. Wulan, ayo makan dulu Wulan. Wulan tidak lapar, Kang Mas. Wulan, kamu kenapa seperti ini? Sejenak terlihat gadis itu terdiam tanpa membalas pertanyaan kekasihnya. Sampai Arya Binangun yang menjatuhkan diri bersimpuh di hadapan Wulandari yang sedang duduk di depan rumahnya. Wulan, bopomu sudah bahagia di surga bersama para dewa. Sudah seharusnya kamu juga bisa merelakannya dan kembali bahagia. Sesaat nampak gadis itu mendengarkan ucapan kekasihnya dengan seksama. Benar Kang Mas, Romo sudah ada di surga. Tanya Wulandari sembari menatap tajam ke arah Arya yang sedang bersimpuh di hadapannya. Iya Wulan, sudah pasti itu bapakmu itu kan orang baik. Bapakmu itu kan orang yang berbudi luhur, serta seharusnya para dewa menginginkannya Wulan. Ucap Arya sembari melempar senyuman guna menghibur kekasihnya. Sampai terlihat Wulandari yang tersenyum mendengar kata manis dari Arya. Iya Kang Mas, terima kasih ya Kang Mas. Ucapnya disusul ia meraih kemudian memeluk tubuh Arya. Sejak waktu itu nampak Wulandari yang perlahan-lahan pulih dari kesedihannya. Ucapan manis Arya Binangun mampu menjadi obat baginya. Waktu bergulir dengan cepat, hari berganti hari. Tak terasa sepasar atau 5 hari telah berlalu.
terlihat wajah Wulandari yang benar-benar pulih dengan beraktivitas seperti biasanya. Hari itu terlihat sepasang kekasih yang sedang berjalan dengan sebuah tombak dengan mata trisula kecil yang bersender di pundak Arya. Sedangkan sebuah keranjang berisi kain kotor menempel di pinggul Wulandari. Tampak pasangan itu yang berjalan pelan sembari berbincang bercengkrama memadu kasih, sampai terlihat jelas kemesraan di antara mereka. Hari itu, hari di mana Wulandari pergi ke sungai bersama Arya Binangun. Setelah hampir 2 pekan, Wulandari mengurung diri di rumahnya. Sebab kesedihannya setelah ditinggal pergi oleh Romo tercintanya. Sampai langkah kaki ini terhenti yang tak jauh dari sungai. "Ah, Kang Mas, sudah dibilang jangan melihat." Wulandari sembari mengangkat telapak tangannya guna menutupi pandangan Arya yang mengarah ke sungai, di mana terlihat para wanita yang sedang mandi dengan kain minim menutupi tubuh mereka. Maaf Wulan, Ucap Arya sembari memegang tangan Wulan guna menurunkannya. Wulan, Kang Mas pergi ke arah hulu sungai dulu ya, dekat air terjun. Nanti kalau Wulan sudah selesai, segera susul Kang Mas ke sana ya. Ucap Arya sembari menunjuk ke arah di mana ia pergi guna mencari ikan. "Baik Kang Mas, tapi Kang Mas jangan jauh-jauh, Wulan takut." Ucapnya sembari memasang muka yang mengiba. Sejenak Arya terdiam sembari berpikir, sampai sebuah senyuman mesum keluar dari wajahnya. Bagaimana kalau Kang Masmu ini cari ikan di dekat kamu mandi, sekalian menjaga kamu Wulan? Ucap Arya dengan senyumannya, sampai wajah Wulandari seketika berubah, yang sebelumnya mengiba sekarang berubah memerah karena malu. "Ah tidak Kang Mas, Kang Mas pergi saja." Ucapnya sembari mendorong tubuh kekar Arya Binangun. Sesaat sebuah senyuman tercipta di wajah Wulandari, sembari ia terus memandang ke arah Arya berjalan. Sampai Arya terlihat menjauh menuju arah ia akan mencari ikan. Disusul Wulan yang berjalan menghampiri para wanita sudah terlebih dulu menceburkan diri di sungai guna mencuci dan mandi. "Wulan," teriak seorang gadis yang seumuran dengan Wulan. "Hei." Ucap Wulandari sembari berjalan mendekati gadis itu. "Wulan, Arya kemana? Kenapa tidak diajak kemari?" Ucapnya sembari tersenyum nakal. "Ah, kamu nih, Kang Mas Arya, Wulan suruh cari ikan di bawah." Sembari menceburkan tubuhnya ke air sungai guna menyusul rekan-rekannya yang mandi terlebih dahulu. Sementara di tempat lain yang tak jauh dari tempat Wulandari mandi, terlihat Arya Binangun melompati bebatuan besar Sungai Talun. Sampai ia berhenti di atas bebatuan yang berbentuk sebuah genangan air yang cukup lebar. Terlihat Arya berdiri mematung sembari menatap tajam ke dalam air. Nampak di penglihatannya iring-iringan ikan kecil yang sedang berenang. Sampai dilihatnya seekor ikan hampala sebesar lengan yang berenang. Sesaat nampak Arya menghujamkan tombaknya melesat mengenai tubuh ikan itu. Kena kamu ikan, ucapnya sembari mengangkat tombaknya. Terlihat ikan itu bergerak meronta-ronta, mencoba meloloskan diri dari mata tombak trisula. Sampai terdengar suara Wulandari memanggilnya dari pinggiran sungai. Kang Mas di mana? Kang Mas sudah dapat ikan belum?" Teriak Wulandari. Sudah nih Mas, Kang Mas dapat 3 nih. Sahut Arya sembari mengangkat ikan yang tergantung di tali. Nampak 3 ekor ikan hampala sebesar lengannya. "Kang Mas, ayo pulang, sudah hampir siang ini." Terlihat Arya mengangguk pertanda ia mendengarkan ucapan Wulan. Arya yang berlari sembari melompat batu besar yang berada di sekitar Sungai Talun. Sampai loncatan terakhir yang mendarat di hadapan Wulandari, disusul sebuah senyuman yang menyapanya. Lah, kok sebentar sekali? Biasanya kan lama. "Wulan takut Kang Mas. Kang Mas, sudah dapat ikan berapa itu?"
Iya, ini Kang Mas sudah dapat ikan, ada 3 ekor. Ucap Arya sembari mengangkat ikan yang terlilit dari tali insangnya. Ya udah Wulan, ayo kita pulang. Kita makan ikan dah hari ini. Ucapnya sembari menarik tangan gadis itu. Terlihat mereka berjalan kembali pulang menelusuri jalan setapak menuju Dukuh Talun sampai suara orang tua menyapa mereka. Sudah pulang, Nak, ucap lelaki tua dengan kayu bakar di pundaknya. Sudah, Kek. Dapat ikannya? Tanyanya sembari menatap ke tombak yang sedang bersender di bahu Arya. Iya, Kek, sudah dapat 3 nih. Ucap Arya disusul melepaskan 1 ekor ikan dari tali yang sedari tadi digunakan untuk mengikat ikan itu. Sampai ia menyodorkan seekor ikan untuk kakek tua itu. Ini, Kek, ikan untuk kakek, ucapnya sambil tersenyum. Terima kasih, Nak Arya, sudah memberikan kakek ikan. Semoga Sang Hyang Widi membalas lebih banyak, Nak Arya, ucapnya dengan mata berbinar-binar. Segera dibalas senyumannya oleh Arya, sampai sepasang kekasih itu yang kembali melanjutkan perjalanan ke arah rumah mereka berada. Terlihat Arya sedang membersihkan ikan dengan membuang sisik yang menempel serta bagian dalam ikan. Tampak ia menikmati pekerjaannya sampai suara Wulan terdengar. Kang Mas, kenapa tadi ikannya dikasih kakek itu? Berbagi itu indah, Wulan, ucap pendek Arya sembari melanjutkan pekerjaannya. Disusul Wulan yang pergi ke arah dapur yang terletak di samping rumah mereka. Sampai Arya melihat ke arah matahari yang berada di atas kepalanya. Arya meninggalkan tempat itu untuk mengambil air wudhu. Sampai kedatangan Wulandari yang hendak mengambil ikan guna mengolahnya menjadi masakan. Kang Mas Arya kemana tadi? Kang Mas, ikannya mau dimasak apa? Ucapnya dengan nada lirih setelah tanpa sengaja ia melihat Arya sedang khusyuk dengan sembahyangnya. Sebuah ritual yang masih asing bagi Wulandari. Siang itu saat matahari melakukan tugasnya dengan mengirimkan cahaya, menambah hawa panas di musim kemarau ini. Di sebuah kamar terlihat Arya Binangun sedang melaksanakan sembahyang dengan menghadap ke arah barat di mana rumah Sang Pencipta berada. Sampai ia mengakhiri dengan sebuah salam yang secara tak sengaja mengantarkan pandangan mata yang tertuju ke arah Wulandari. Mematung dengan ekspresi bingung sedang menghiasi wajahnya. Kang Mas sedang apa? Tanya Wulandari dengan mimik wajah penasaran. Sampai sepasang telapak tangan yang menyentuh wajahnya pertanda dia telah selesai dengan sembahyangnya. Terlihat Arya menoleh ke arah Wulandari. Kang Mas lagi sembahyang, Wulan. Memang siapa yang Kang Mas sembah? Tanya Wulandari penasaran. Kang Mas hanya menyembah Yang Maha Satu, Wulan, jawab Arya Binangun sembari berdiri setelah dia selesai merapikan tempat yang tadi digunakan sebagai alas untuk sholat. Siapa Kang Mas? Dewata yang mana? Wulan, nanti pada saatnya kamu akan tahu, tapi tidak untuk saat ini ya Wulan, ucap Arya sembari melempar senyum. Oh iya, tadi kenapa mencariku, Wulan? Tampak gadis itu menundukkan kepalanya seperti ia enggan menjawab pertanyaan kekasihnya. Sampai Arya mengangkat dagu Wulandari, memaksa gadis itu untuk menatap ke arah mata Arya Binangun. Kenapa, Wulan? Seharusnya Wulan yang bertanya. Kenapa Kang Mas tidak jujur pada Wulan? Apa yang Kang Mas sembunyikan? Ucapnya sembari berjalan meninggalkan Arya yang sedang berdiri memikirkan pertanyaan kekasihnya. Sampai Arya memutuskan memberi waktu agar Wulandari tenang. Sore harinya dia pergi ke pinggiran hutan untuk mencari madu dan kunyit, beberapa bahan yang biasa digunakan untuk membuat lulur kesukaan Wulandari.
Racikan lulur yang biasa digunakan Wulandari untuk luluran yaitu racikan lulur yang dibuat oleh Arya Binangun yang biasa digunakan Wulandari untuk menjaga kulitnya tetap cantik dan awet muda. Di pinggiran hutan yang tak jauh dari Dukuh Talun, seorang pemuda berjalan sembari membawa beberapa batang kunyit yang terikat sampai ia berhenti di sebuah pohon besar. Sesaat diamati pohon itu dengan mengangkat kepalanya sampai yang ia melihat sekawanan lebah yang memasuki lubang. Sebuah lubang yang berada di tengah bagian pohon yang berdiri kokoh menjulang ke atas, lubang yang digunakan sebagai sarang koloni lebah atau yang biasa masyarakat desa Talun sebut dengan tawon unduhan. Dengan ilmu meringankan tubuhnya yang diajarkan almarhum Ki Suta gurunya, Arya Binangun meloncat memanjat dengan cepat sampai bisa meraih batang pertama yang berjarak 10 meter dari permukaan tanah. Sesaat terlihat Arya merogoh sarang madu itu dengan pelan sampai ia berhasil meraih sisiran sarang pertama. Nampak sarang lebah dengan madu berlimpah. Seperti kebiasaan, lebah di musim kemarau yang mengumpulkan madu dalam jumlah banyak untuk mempersiapkan musim penghujan tiba. Segera ia memasukkan sarang lebah yang penuh madu itu ke wadah bambu yang menggantung di tubuhnya. Kurang lebih 6 sisiran sarang penuh madu yang ia ambil, menyisakan 4 sarang muda berisi larva anakan lebah agar tetap lestari. Sampai terlihat Arya meloncat turun dari ketinggian. Terlihat ia tersenyum bahagia setelah mendapatkan bahan yang dia butuhkan. Wah, madunya banyak banget. Cukup deh kalau untuk persediaan 1 bulan ini, ucapnya lirih sembari menutup rapat wadah bambu yang ia bawa. Arya berjalan ke sebuah bilik kecil guna membersihkan diri. Ia berwudu segera melanjutkan dengan sembahyangnya. Sampai dia yang tampak selesai dengan sembahyang asarnya, perlahan Arya Binangun meninggalkan hutan itu untuk menuju rumah peninggalan Ki Suta. Terlihat di matanya, rumah peninggalan Ki Suta seperti dinaungi cahaya senja di musim kemarau yang tampak jelas menghiasi langit. Sebuah pemandangan yang memanjakan mata. Hingga terdengar suara teriakan Wulandari sedang memanggilnya. Kang Mas Arya, teriaknya diiringi langkah kaki berlari ke arah kedatangan Arya Binangun. Disusul sebuah senyuman yang keluar dari Arya Binangun setelah melihat kekasihnya yang kembali seperti biasa. Kang Mas pergi kemana? Tanya gadis itu dengan ekspresi penasaran menghiasi wajahnya. Kang Mas lagi cari madu sama kunyit nih buat kamu, Wulan. Terus bagaimana? Kang Mas dapat? Tanya Wulan dengan mimik wajah yang penasaran. Lah ini banyak kan? Ucap Arya sambil mengangkat barang bawaannya. Tampak mata gadis itu berbinar-binar membayangkan manis madu yang Arya bawa untuknya. Kang Mas, terima kasih ya. Kalimat yang keluar dari mulut manis Wulandari disertai sebuah pelukan hangat tubuh Arya Binangun. Sudah Wulan, malu tahu dilihat orang, kata Arya sembari menepuk-nepuk pelan punggung putih wanita itu. Biarin aja lah Kang Mas, ucapnya sembari terus memeluk tubuh kekar pemuda itu sampai Wulandari yang melepaskannya sendiri. Lalu ia meraih wadah bambu berisi madu dan seikat batang kunyit yang dibawa kekasihnya, berjalan menuju ke arah dapur, diikuti Arya yang berjalan dari belakang. Nampak Arya yang sedang duduk di depan sebuah bangku dari bambu ukuran lebar 1 meter dan panjang 2 meter itu. Wulandari membawakan piring yang terbuat dari tanah liat, berisi nasi tiwul beserta lauk ikan hampala yang dipepes. Kang Mas, ayo makan dulu. Ya Wulan, tapi kamu temenin Kang Mas makan ya. Sesaat terlihat sepasang kekasih yang menikmati makanannya sambil melempar suapan. Sebuah kejadian yang indah yang terjadi setelah tadi sempat ada ketegangan di antara mereka. Sebagaimana sebuah kejadian yang tak akan bisa terulang lagi untuk selamanya. Begitu juga dengan keadaan mereka.
Sampai sore itu, terlihat Arya Binangun sedang mencuci kunyit dan menumbuknya menjadi adonan lulur. Dengan sesekali menambahkan sedikit garam ke dalam adonan. Dan yang terakhir, madu yang ia tambahkan menjadikan adonan itu sempurna untuk merawat kulit cantik kekasihnya itu. Bergegas ia pergi ke dalam rumah, menghampiri Wulandari yang sedang berbaring di atas ranjang dari bambu, selalu menemani setiap malamnya. Kang Mas, kenapa kemari? Tanya Wulan menyadari kedatangan Arya ke kamarnya. Ini Wulan untukmu. Kang Mas sudah membikinkan untukmu, ucap Arya sambil menyodorkan mangkuk dari tanah liat yang berisi lulur dengan kandungan kunyit dan madu yang sedari tadi dia buat untuk dipersembahkan kepada kekasihnya. Terima kasih ya Kang Mas, ucapnya dengan wajah berbinar karena bahagia mendapatkan pemberian Arya Binangun. Ya udah Wulan, Kang Mas keluar dulu ya. Tunggu Kang Mas, tadi Wulan buatin wedang jahe untuk Kang Mas. Saya taruh di kamar ya Kang Mas. Oh iya Wulan, terima kasih ya, ucap Arya sembari melangkahkan kaki ke bilik kecil yang berada tak jauh dari kediamannya guna mengambil air wudhu. Sampai Arya yang kembali ke kamar melaksanakan sembahyangnya. Dan dia bersemedi berzikir mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Suara ayam jantan terdengar berkali-kali berkokok, mencoba mengantar kepergian Sang Chandra sembari menyambut kedatangan Sang Surya. Sebuah alarm dari alam menandakan pergantian malam menuju siang. Suasana pagi yang tenang dengan perubahan udara dingin menjadi hangat. Memaksa setitik embun yang dari tadi malam bersender di sehelai daun, perlahan bergerak kemudian jatuh menetes membasahi bumi. Sementara di halaman sebuah rumah terlihat seorang pemuda dengan kain panjang yang melingkar menggantung di bahu menutupi sebagian tubuh yang biasanya bertelanjang dada. Pemuda itu adalah Arya Binangun, yang sedang berdiri menghadap ke arah timur sembari memejamkan mata. Arya Binangun menemani Wulandari sedang bersembahyang pagi guna menyambut kedatangan Sang Surya yang sebentar lagi akan mengantarkan cahaya kehidupan bagi segenap makhluk yang hidup di atas muka bumi. Sampai cahaya kuning Sang Surya yang muncul memaksa Arya untuk tersenyum sembari perlahan membuka matanya. Pertanda dia telah menerima cahaya mengantarkan kehangatan untuknya. Sementara tak jauh dari tempat Arya berdiri, nampak Wulandari sedang melakukan sembahyang dengan hikmat. Terlihat dari wajah Wulandari yang sedang bersungguh-sungguh merapalkan mantra dan harapannya. Sampai mereka yang terlihat meninggalkan tempatnya. Wulan, dia seperti biasa menyibukkan diri di dapur, mempersiapkan sesuatu untuk dirinya dan kekasihnya. Sementara Arya terlihat sibuk memotong kayu bakar dengan sebuah kampak. Kampak itu berulang kali terayun membelah kayu menjadi dua bagian. Kang Mas, wedang jahe sama ketela rebusnya sudah siap. Ayo sarapan dulu Kang Mas, ucap gadis itu sembari menaruh nampan di atas sebuah bangku yang berada tak jauh dari tempat Arya berada. Oh iya Wulan, terima kasih ya, ucap Arya sembari berjalan mendekat, sampai ia yang terlihat duduk di dipan di mana Wulandari dengan sarapannya berada. Tampak di sampingnya wedang jahe beserta ketela rebus yang disiram dengan saus madu yang dicampur air gula merah. Terlihat ia menikmati sarapannya sampai dia menatap Wulandari yang sedang memasang wajah masam, sepertinya ada yang mengganggu pikirannya. Wulan, kenapa nggak ikut sarapan sama Kang Mas? Tanya Arya Binangun. Wulan hanya menggelengkan kepala sebagai tanda jawaban untuk kekasihnya itu. Terlihat Arya menghela nafas panjang memikirkan gadis yang menurutnya sedikit manja. Bagaimana Kang Mas mengerti kalau kamu hanya diam begini?
Wulan memalingkan wajahnya untuk menatap Arya. Kang Mas, kapan kita menikah? Tanya gadis itu lirih. Maksudmu gimana, Wulan? Tanya Arya yang masih ragu dengan ucapan Wulandari itu. Kang Mas kapan mau menikahiku? Wulan capek menunggu Kang Mas. Jika Kang Mas benar-benar mencintai Wulan, segera nikahi Wulan, Kang Mas. Pinta gadis itu sembari menatap tajam Arya Binangun. Memaksa pemuda itu menghentikan sarapannya. Entah kenapa pertanyaan Wulan membuat gugup. Tampak dari Arya Binangun salah tingkah. Sesaat Arya Binangun yang mengambil gelas bambu berisi wedang jahe, sampai suara yang terdengar suara batuk karena tersedak. Pelan-pelan Kang Mas, ucap Wulan sembari menepuk-nepuk bahu Arya Binangun. Wulan berlari kecil ke arah dapur untuk mengambil air buat kekasihnya. Arya meminum air putih itu untuk menghilangkan rasa pengar di tenggorokannya. Tampak Wulandari menatap tajam dengan tatapan kecewa, sampai ia memutuskan berjalan kembali ke arah dapur untuk memasak makanan untuk makan siang mereka. Waktu terus bergulir. Malam itu nampak Arya sedang merebahkan tubuhnya di ranjang. Sampai ia perlahan memejamkan mata karena kantuk sudah tidak bisa ditahan. Selang beberapa saat, Arya pun tertidur. Terasa sesuatu yang sedang merabai tubuhnya, disusul sebuah ciuman lembut yang mendarat di bibirnya, memaksa Arya bangun dari tidurnya. Dilihat dengan seksama seorang gadis yang sedang mencium bibir Arya Binangun. Gadis yang tak lain adalah Wulandari, kekasihnya. Dengan segera, Arya menggendong pelan tubuh Wulandari memaksa Wulan menghentikan aksinya. Wulan yang menatap tajam ke arah Arya. Nampak mata Wulandari berkaca-kaca sampai gadis itu berbuat nekat dengan melepas kain jarik yang menutupi tubuhnya. Terlihat Wulan yang duduk di tepian ranjang sambil telanjang bulat tanpa busana. Di hadapan Arya Binangun, Wulandari menunjukkan tubuh molek dengan kulit putih yang seperti tak ada kekurangan di dalamnya. Pemandangan yang menyebabkan goncangan dalam diri Arya Binangun. Terdengar dari nafas Arya yang tak teratur, disusul detak jantung yang terdengar keras mengiringi darah yang terpompa ke atas, yang membuat wajahnya memerah karena nafsu birahi sedang menghampirinya. Sampai Wulan yang naik ke tubuh Arya dan kembali mencium bibir pemuda itu yang sedang berbaring di bawahnya. Pemuda yang sedang bertarung dengan nafsunya, sesaat Arya menikmati adegan panas itu dengan membalas ciuman gadis sedang duduk di atas tubuhnya itu. Sampai ia tersadar akan iman yang diyakininya. Astagfirullahaladzim, ucapnya sembari mendorong tubuh gadis itu, menyebabkan tubuh telanjang Wulan terjungkal ke belakang karena terkejut menerima perlakuan Arya yang tiba-tiba mendorongnya. Sampai Wulan yang menangis sembari mencoba bangun. Kemudian disusul langkah cepatnya kembali menuju kamarnya dengan keadaan telanjang. Terlihat Arya menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya, sepertinya kejadian barusan mengganggu pikirannya. Sampai Arya terlihat lebih tenang. Disusul Arya mengambil kain jarik Wulandari yang tertinggal di atas ranjangnya. Bergegas ia pergi ke kamar Wulandari. Terlihat gadis itu yang tertidur dalam keadaan telanjang sambil menangis tersendu-sendu. Segera Arya tutupi tubuh Wulandari dengan kain jarik yang sedari tadi ia pegang, agar gadis itu tidak kedinginan. Kang Mas jahat, ucap lirih Wulandari kepada Arya yang sedang duduk di pinggiran ranjang. Nampak Arya menghela nafas panjang. Maaf Wulan, Kang Mas benar-benar minta maaf. Tadi Kang Mas tidak sengaja mendorongmu. Ucap Arya memohon kepada gadis itu terbaring di ranjang sembari menangis. Sebenarnya apa yang Kang Mas mau dari Wulan? Kenapa Kang Mas menyiksa perasaanku begini? Ucap gadis itu dengan nada mengiba.
Tampak Arya tertunduk, entah mengapa ia merasa sakit mendengar tangisan gadis di sampingnya. Wulan, kamu tidur dulu ya. Besok Kang Mas jelasin masalahnya, pinta Arya Binangun. Sembari mengangkat kain jarik agar benar-benar menutupi tubuh Wulandari. Lalu Arya berjalan menuju kamarnya. Arya bergumam, bagaimana menjelaskan kepada Wulan kalau dia mencintainya tapi tidak bisa menikahinya. Arya, pemuda itu sedang dalam dilema memikirkan perasaannya sendiri. Arya mencintai dengan tulus Wulandari, tetapi keyakinannya melarang dia menikahi gadis yang tak seiman dengannya. Terlihat Arya yang berjaga dalam waktu yang lama sembari memikirkan cara menghadapi Wulandari, sampai terdengar suara pintu rumah terbuka, memaksa Arya segera bangun dan berjalan cepat menuju ke arah kamar Wulandari. Dalam suasana remang-remang malam diterangi lampu dari minyak, tampak Wulandari sedang duduk sembari memakai kain jarik yang sedari tadi dia sempat lepaskan. Terlihat tatapan kosong pada gadis itu, disusul tetesan air mata yang sedari tadi tak kunjung berhenti mengalir. Sepertinya jiwa gadis itu sedang tergoncang karena kesedihan. Sampai ia berjalan cepat meninggalkan kamar, bergegas membuka pintu rumah. Wulandari berjalan meninggalkan kamar, bergegas membuka pintu rumah. Dan dia berlari ke arah kiri menuju ke sebuah tebing yang tak jauh dari tempat rumahnya berada. Terlihat dia berhenti dan berdiri di tepian tebing yang curam sembari menatap ke arah cahaya kirana sang rembulan. Malam itu Wulandari berniat mengakhiri hidupnya dengan meloncat dari tebing yang tingginya hampir 20 meter. Sementara di tempat lain, Arya terlihat kebingungan mencari keberadaan Wulandari. Setelah tadi melihat ke kamar gadis itu, mengetahui Wulandari yang sudah tidak berada di kamarnya. Wulan kemana? Gumamnya dalam hati dengan mimik wajah yang menggambarkan kecemasan serta kekhawatiran. Sampai firasat buruk yang tiba-tiba muncul di pikirannya. Hah? Jangan-jangan Wulan. Aku harus cepat-cepat mencari dia. Ucapnya dengan wajah panik sembari menoleh ke arah tebing yang tak jauh dari tempatnya berdiri. Dengan ajian saipi angin yang diajarkan oleh Ki Suta, gurunya, Arya berlari melesat menuju ke arah Wulandari berada. Sampai ia yang berhenti setelah melihat sosok gadis itu. Nampak Wulandari sedang berdiri di tepian jurang sambil menatap ke arah rembulan yang sedang memerkakan cahayanya. Wulan, hentikan! Teriak Arya yang menyadari tentang niat gadis itu. Terlihat Wulandari menoleh ke arah Arya, disusul ia kembali melihat ke arah bulan. Wulan, hentikan! Jangan bodoh, Wulan! Pintanya sembari melangkah mendekati Wulan, berjaga-jaga jika suatu hal yang buruk akan terjadi. Kang Mas jahat. Wulan, maafkan Kang Mas, Wulan. Kang Mas bisa jelasin semuanya. Romo, tunggu Romo, Wulan akan datang. Ucapnya lirih sembari memejamkan mata. Disusul ia yang menjatuhkan diri dari ketinggian tebing dengan maksud mencoba mengakhiri hidupnya dengan cara terjun bebas ke bawah. Wulan, tidak! Lalu tangan Arya yang berhasil menangkap tangan kanan Wulandari kemudian menariknya sekuat tenaga, mengakibatkan Arya yang terjatuh terjengkang ke belakang, disusul tubuh Wulan yang menimpanya. Hingga akhirnya tubuh Wulan menindih tubuh Arya Binangun, disusul Arya merangkul tubuh gadis itu memeluk tubuh Wulan sekuat-kuatnya. Lepaskan Kang Mas, biar aku menyusul Rama di surga. Teriak Wulandari sembari meronta-ronta mencoba melepaskan diri dari pelukan Arya Binangun. Lama Wulandari mencoba melepaskan diri sampai dia terlihat lebih tenang karena tenaga yang banyak terkuras. Kang Mas, biarkan aku menyusul Rama, Kang Mas. Ucapnya lirih sembari terus menangis tersendu-sendu. Wulan, kamu jangan bodoh. Dengerin Kang Mas.
Ki Suta di surga loka itu karena dia seorang pemberani, Wulan. Sedangkan kamu adalah pengecut. Kamu bukan ke surga nantinya, tapi kalau kamu akan jatuh ke neraka.